Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Juanda dari kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video tentang membangun ekosistem kesehatan sekolah. Nah, yang dimana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Rosti SPD MPD. Dimana video ini berdurasi sekitar kurang lebih 20 menit. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung membahas ke materinya. Nah, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk kebiasaan hidup sehat. Lingkungan sekolah yang sehat dapat membuat siswa lebih nyaman, aktif, dan fokus saat belajar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami pengertian ekosistem kesehatan sekolah. Nah, yang dimana kita harus memahami tentang ekosistem kesehatan sekolah, seperti kayak lingkungan yang sehat harus kita jaga. Yang kedua itu mengetahui komponen kesehatan sekolah. Yang ketiga, memahami cara membangun sekolah sehat dengan cara menjaga kebersihan siswa dari kotoran, menjaga lingkungan dari sampah. Nah, yang keempat itu mengetahui manfaat ekosistem sekolah. Nah, manfaat ekosistem sekolah itu kesehatan sekolah itu sangat banyak yang dapat bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah. Mengetahui manfaat ekosistem kesehatan sekolah, kita dapat mengerti bahwa kesehatan itu baik untuk lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu ada pengertian ekosistem kesehatan sekolah. Nah, yang dimana ekosistem kesehatan sekolah adalah sistem kerjasama seluruh warga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Ekosistem ini melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan petugas kesehatan, yang dimana mereka yang saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan ekosistem sekolah. Adapun tujuannya agar kesehatan fisik, mental, dan sosial siswa dapat terjaga dengan baik. Adapun penjelasannya yaitu sekolah yang sehat bukan bukan hanya dilihat dari kebersihan, tetapi juga dilihat kebiasaan hidup sehat, hubungan sosial yang baik, serta lingkungan belajar yang nyaman. Nah, mohon maaf dulu, sebentar, ada yang saya mau jelaskan. Baik, mohon maaf tadi teman-teman ada sedikit problem. Baik, kita lanjut di bagian tujuan ekosistem kesehatan sekolah. Tujuan ekosistem kesehatan sekolah meningkatkan kesehatan siswa. Nah, dimana ketika kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, kita juga bisa menjaga kesehatan siswa-siswi kita agar tidak terkena virus atau kuman yang dapat menular. Sekolah membantu siswa menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Nah, itu sangat betul ya teman-teman, karena ketika kita menjaga lingkungan kita dari kotoran dan menjaga lingkungan kita tetap bersih, kita bisa terhindar dari yang namanya virus, penyakit, dan lain sebagainya. Nah, jika siswa sehat, maka mereka lebih aktif mengikut pembelajaran dan kegiatan sekolah. Nah, itu betul sekali teman-teman ya, karena ketika siswa sehat, dia bisa lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan begitupun sebaliknya, ketika siswa itu sakit, proses pembelajaran itu dapat terhambat karena dia tidak bisa untuk hadir di sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut, teman-teman.
Baik, selanjutnya yaitu mendukung proses belajar. Nah, kondisi tubuh dan lingkungan yang sehat membuat siswa lebih fokus belajar. Lingkungan yang bersih dan nyaman membantu meningkatkan konsentrasi siswa di kelas. Nah, itu sangat betul ya teman-teman, karena pada saat kita belajar memang kita perlu berada di dalam lingkungan yang bersih. Karena ketika kita berada di lingkungan yang kotor, kita itu bisa terganggu karena kita tidak nyaman di tempat yang kotor. Kita tidak bisa berpikir lebih luas dan tidak bisa memiliki wawasan yang luas, teman-teman. Selanjutnya, membentuk kebiasaan hidup sehat. Nah, ini sangat penting bagi diri pribadi masing-masing. Sekolah harus membiasakan siswa menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Nah, karena kenapa sekolah harus menerapkan pola hidup sehat sejak dini? Karena itu sangat penting bagi siswa dan siswi untuk kedepannya. Contohnya mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri. Mencuci tangan, nah itu juga sangat penting apabila kita misalnya mau makan. Terlebih dahulu itu terutama kita harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman, adik-adik sekalian. Contohnya juga membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita rutin membentuk kebiasaan hidup sehat dengan cara membuang sampah pada tempatnya, lingkungan kita tidak akan tercemar oleh kuman seperti lalat atau bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya itu menjaga kebersihan diri. Nah, ini juga sangat penting agar tidak ada virus yang berada di dalam diri kita. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem kesehatan sekolah. Yang pertama itu yang lingkungan sekolah bersih. Sekolah harus menjaga kebersihan kelas, toilet, halaman, dan tempat sampah. Nah, di mana kita memang terutama itu harus menjaga kebersihan kelas, karena kelas adalah tempat kita belajar, tempat kita berpikir. Dan apabila kelas itu kotor, otomatis kita tidak nyaman untuk melakukan proses pembelajaran dan dapat menghambat proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua itu kita harus menjaga kebersihan di toilet. Nah, karena toilet adalah salah satu tempat yang memang harus dijaga kebersihannya, karena itu milik kita bersama di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua itu di halaman dan tempat sampah. Nah, ini memang harus di bagian halaman itu kita harus menjaga, karena agar tidak menimbulkan kuman-kuman, teman-teman, agar tidak dilihat, harus dilihat indah, makanya harus dibersihkan. Lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit dan membuat siswa nyaman belajar. Nah, itu jadi teman-teman, memang harus kita tanamkan pada diri kita ketika kita ingin belajar, terutama yang diperhatikan itu lingkungannya kita harus dibersihkan agar kita lebih mudah berpikir, tidak suntuk begitu, teman-teman, dalam ruangan yang kotor, pengap. Makanya kita harus membersihkannya. Adapun selanjutnya itu UKS, usaha kesehatan sekolah atau unit kesehatan sekolah, merupakan sarana pelayanan kesehatan di sekolah. Nah, seperti contohnya organisasi yang berada di sekolah, yaitu yang sering kita dapatkan yaitu adalah ada PMR. Nah, di mana itu di sekolah memang itu biasanya itu ada organisasi yang namanya PMR yang menjadi panitia atau menjadi orang-orang di dalam unit kesehatan sekolah ini. Begitu, teman-teman. Dan anak-anak PMR itulah yang mengurus unit kesehatan sekolah. UKS digunakan untuk pertolongan pertama,
pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan siswa. Nah, memang itu di situ orang-orang yang ada di dalam UKS itu memang dia adalah orang-orang yang mengetahui tentang pertolongan pertama atau medis dasar, teman-teman. Yang kedua itu pemeriksaan kesehatan. Nah, di situ memang di dalam unit kesehatan sekolah, teman-teman, kita memang memerlukan pemeriksaan kesehatan agar kita bisa mengetahui bahwa siswa atau siswi di sekolah kita ini tidak mengalami penyakit yang dapat menular, teman-teman, seperti TBC, corona, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan edukasi kesehatan siswa. Nah, itu juga sangat penting, teman-teman, untuk mengembangkan edukasi kesehatan siswa. Oke. Selanjutnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah kebiasaan hidup yang dilakukan setiap hari. Mencuci tangan, makan makanan bergizi, olahraga, dan menjaga kebersihan tubuh. Nah, itu adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kita memang harus menerapkan pola PHBS yang dimana itu perilaku hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, berolahraga, menjaga kebersihan tubuh. Itu memang penting bagi diri kita, teman-teman, agar kita terhindar dari penyakit, kuman, dan lain sebagainya yang dapat menghambat proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada kesehatan mental dan sosial. Nah, kesehatan mental ini penting untuk kenyamanan siswa di sekolah. Sekolah harus menciptakan suasana yang aman, tidak ada bullying, dan saling menghargai. Memang itu di dalam lingkungan itu kita harus memang mendidik mental siswa kita. Dan di dalam lingkungan sekolah itu memang kita harus menciptakan suasana yang membuat siswa dan siswi kita itu nyaman, tidak merasa terancam, tidak ada bullying di dalam lingkungan, dan saling menghargai agar bisa saling belajar bersama-sama, saling menerima solusi, menerima kekurangan dan kelebihan ketika di dalam proses pembelajaran. Begitu, teman-teman. Selanjutnya sarana dan prasarana. Nah, sekolah harus memiliki fasilitas mendukung kesehatan. Contohnya toilet bersih, tempat cuci tangan, kantin sehat, dan lapangan olahraga. Nah, saya rasa teman-teman di setiap sekolah itu sudah mungkin ada lapangan olahraganya. Nah, kemudian di bagian kantin, nah ini mungkin memang bisa kita terapkan untuk di sekolah-sekolah itu, di kantinnya itu harus memang terjaga, makanannya harus sehat. Begitu, kayak terhindar dari kuman dan lain sebagainya yang dapat menularkan penyakit. Nah, toilet bersih. Toilet memang harus kita perhatikan karena di situ harus memang kita bersihkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan kuman dan penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya peran warga sekolah. Nah, yang pertama itu kepala sekolah. Nah, di mana kepala sekolah ini sangat berperan karena kepala sekolah membuat aturan dan program sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan mendukung kegiatan kesehatan. Nah, memang kepala sekolah memang adalah salah satu tokoh yang paling terpenting yang sangat berperan di dalam lingkungan sekolah ini agar terjaga kebersihannya dan lingkungannya ini sehat, begitu, saudara, teman-teman sekalian. Karena kepala sekolah lah yang membuat program. Nah, adapun guru.
guru memberikan contoh perilaku hidup sehat. Nah, memang guru itu digugu dan ditiru, yang dimana guru adalah sebagai role model. Makanya guru harus menerapkan perilaku pola hidup sehat, karena guru itu akan dicontoh oleh siswa dan siswinya, teman-teman. Guru juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kepada siswa. Nah, memang itu sangat penting untuk guru menjaga kesehatan dirinya, karena guru adalah yang menjadi role model untuk siswa dan siswinya. Selanjutnya siswa. Nah, gimana siswa harus ikut menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah, karena untuk menjaga ruangan kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan diri. Nah, itu kayak menjaga toilet, ruangan kelas, taman, itu bisa kita arahkan untuk para siswa dan siswi untuk menjaga lingkungan tersebut agar terhindar dari kotoran. Melihat sampah langsung dibuang, lantai kotor langsung disapu agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada di orang tua. Orang tua juga mendukung kebiasaan sehat di rumah. Nah, misalnya menyediakan makanan bergizi dan memperhatikan kesehatan anaknya. Memang orang tua juga itu sangat berperan penting, karena waktu anak lebih banyak bersama orang tua kebanding waktu bersama gurunya. Makanya orang tua itu memiliki peran penting dalam hal tersebut. Orang tua bisa memberikan contoh juga di rumah untuk anaknya agar melakukan pola hidup sehat seperti membersihkan diri, menjaga kebersihan diri, makan makanan bergizi, berolahraga, dan lain sebagainya. Adapun selanjutnya yaitu strategi membangun ekosistem kesehatan sekolah. Membiasakan PHBS. Sekolah harus membiasakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, setiap hari. Kebiasaan kecil seperti mencuci tangan dapat mencegah penyebaran penyakit, karena memang itu salah satu hal yang harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Seperti ketika sudah membersihkan, kita harus melakukan cuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit, teman-teman. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah, yang dimana kegiatan kerja bakti, piket kelas membantu menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, memang di dalam lingkungan sekolah itu kita harus menjadwalkan setiap satu kali seminggu itu ada namanya kerja bakti, dan membagi piket setiap hari untuk siswa untuk membersihkan kelas. Adapun edukasi kesehatan, sekolah memberikan penyuluhan kesehatan secara umum. Materi kesehatan membantu siswa memahami pentingnya menjaga tubuh dan lingkungan. Nah, memang kita perlu memberikan siswa materi tentang edukasi kesehatan sekolah, edukasi kesehatan, agar siswa dan siswi kita paham betapa pentingnya itu kesehatan. Makanya kita harus memberikan edukasi kesehatan agar siswa dan siswi kita bisa menjaga kebersihannya, terutama kebersihan diri, dan menerapkan PHBS di dalam dirinya, teman-teman. Adapun kerjasama dan puskesmas, sekolah dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan. Kerjasama ini membuat pemeriksa kesehatan, pembinaan UKS lebih terkoordinir antara komunikasi antara sekolah dan puskesmas. Manfaat ekosistem kesehatan sekolah.
Adapun manfaatnya itu lingkungan sehat, membantu mencegah penyakit dan dapat memperlancar berlangsungnya pembelajaran teman-teman. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang kesehatan sekolah. Adapun kesimpulannya, ekosistem kesehatan sekolah adalah kerjasama semua warga sekolah dalam menciptakan lingkungan sehat, aman, dan nyaman. Sekolah sehat dapat dibangun melalui kebersihan lingkungan, PHBS, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.